Mas Muhammad Zain, karena beliau masih berpikirnya sebagai PJ Polewali Mandar. Saya meyakini betul bahwa yang namanya jodoh, kematian, rezeki, termasuk amanah, itu rahasia ilahi. Pak Dr. Muhammad Zain ini diusulkan oleh DPRD Polman menjadi PJ Polman, tetapi Allah memberikan tugas ke Mamasa. Jadi selamat bertugas Bapak dan Ibu. Mohon dukungan untuk seluruh Forkompimda yang sudah hadir di sini yang saya hormati, Pak Wakapolda, Pak Danrem, Bu Ketua PT, Pak Ketua PTA, dari Pak Kajati, Pak Kabinda, dari yang mewakili dari Pak Rasidin, Pak Kakanwil Kumham, kemudian dari Danlana, dari PI, dari BPS, seluruhnya rekan-rekan OPD provinsi dan seluruh Forkompimda Kabupaten Mamasa yang hadir, seluruh OPD, mari kita dukung apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri. Tidak ada yang kebetulan, semua sudah merupakan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Atas kuasa Allah, Bapak Dr. Muhammad Zain dikirimkan dari Jakarta ke Mamasa. Yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kepada seluruh masyarakat, kepada rekan-rekan media yang saya hormati, bahwa ini betul-betul amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu dijaga dengan baik. Sebagai sebuah amanah, tentu ada hal-hal yang harus dikerjakan dalam bidang tata kelola pemerintahan. Ada 3 tugas besar yang harus dikerjakan oleh Bapak Muhammad Zain, yaitu melanjutkan tugas-tugas pemerintahan, tugas pembangunan, dan tugas kemasyarakatan. Ini yang harus dilakukan. Kemudian, sebagai seorang penjabat, Bapak Dr. Muhammad Zain mendapat penugasan baru, tugas tambahan, tugas baru di luar tugas pokok sebagai direktur di Kementerian Agama. Penugasan ini masa jabatannya sudah dituliskan dalam SK paling lama 1 tahun. Artinya karena paling lama 1 tahun, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa 5 bulan, bisa 1 tahun. Ini tergantung kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu di dalamnya ada ikhtiar untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan ada target-target dari Pak Zain yang harus dikerjakan. Pertama, penanganan stunting. Kedua, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Yang ketiga, penanganan inflasi. Yang keempat, di Sulawesi Barat, angka anak tidak sekolah harus kita turunkan, dan perkawinan anak-anak harus kita turunkan. Di luar itu banyak tugas-tugas nasional, misalnya pelaksanaan proyek-proyek atau program-program strategis nasional. Apa yang ada di Mamasa nanti diselesaikan, termasuk pembangunan ruas jalan seperti yang ada di Malabur Mambi, kemudian di Tabuni sampai dengan Nosu, dan kemudian yang akan diprogram di 2024 ada beberapa ruas baru. Kemudian untuk Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Penjabat PKK Membina Posyandu dan Dekranasda, Ibu Nino Trianti, untuk terus 3 hal ini juga dikerjakan. Karena Pak Zain, kalau Bapak itu penjabatnya hanya 1, penjabat bupati. Kalau ibu-ibu itu lebih sakti, penjabatnya 3, penjabat PKK, penjabat Dekranas, dan posyandu. Memang ibu-ibu itu ditakdirkan lebih kuat dari bapak-bapak. Nah,
Nah, terkait dengan masa jabatan, karena ini penugasan yang harus kita sadari dan kita harus meyakini siapa yang memberi jabatan boleh menarik sewaktu-waktu. Jadi Mas Yain, nanti kalau ada tugas lain misalnya, ini banyak bupati-bupati dan gubernur sudah ditarik sebelum 1 tahun. Itu banyak sekali, puluhan bupati dan gubernur. Ada yang dipindahkan, ada yang dikembalikan ke tempat semula. Itu ada puluhan. Jadi tidak perlu kita merasa baper kalau berhenti sebelum 1 tahun. Itu hal yang biasa. Siapa yang mengangkat berwenang untuk memberhentikan. Dan pemerintah pusat mengevaluasi terus Pak Zaid. Ada evaluasi harian, ada evaluasi mingguan. Mingguan kita diajak rapat inflasi terus menerus. Setiap hari kita dievaluasi, terutama terkait dengan netralitas. Sekali lagi saya ingatkan untuk semua kita, para penjabat dan kepala OPD, para ASN, menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan pileg, pilpres, dan pilkada nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.